Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Vina Purnama Asih. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai analisis sifat magnet yang merupakan salah satu opsi karakterisasi senyawa anorganik yang merupakan opsi analisis untuk padatan. Dalam analisis sifat magnet ini, outputnya akan didapatkan momen magnet efektif dalam satuan Bohr magneton. Di sini kita memerlukan faktor koreksi diamagnetiknya yang bersumber dari jurnal yang berjudul Diamagnetic Corrections and Pascal Constants. Nah, ini jurnalnya. Judulnya ini ya, Diamagnetic Corrections and Pascal Constants. Nah, yang digunakan adalah tabel dari anion, lalu ligan, dan juga kationnya. Karena data yang diperlukan adalah untuk senyawa besi 2 oksalat dihidrat. Nah, untuk copy data dari jurnal ini, kita perlu convert dulu ke Word. Nah, jika sudah dalam bentuk Word seperti ini, kita copy satu-satu data seperti anion, seperti ini, kita copy ke Excel. Nah, ini data yang sudah saya copy satu-satu dari Word ke Excel. Setelah memiliki data untuk setiap kation, anion, dan ligannya, kita buat tabel seperti ini. Ini ada strukturnya, kemudian ada besar kerentanan magnetnya, ada jumlah, total, dan total dari total ini semua. Di strukturnya itu ada anion, kation, dan ligan. Untuk struktur di tabel ini, kita buat list berdasarkan tabel kation ini. Caranya adalah kita klik kation ini, lalu kemudian kita klik data, kemudian kita klik data validation. Ini ya, nah ini data validation. Kemudian pilih list. Nah, list seperti ini. Kemudian sumbernya, ini source-nya itu saya udah copy dari ini, 2 tabel ini. Jadi 2 tabel ini kita blok kation dan 10⁻⁶ ininya kita blok sampai bawah dan dihasilkan oke. Nanti akan muncul list seperti ini. Bisa kita scroll. Sama juga untuk anion dan ligannya juga sama seperti tadi. Untuk pusat kerentanan magnetnya, kita menggunakan rumus seperti ini. Menggunakan rumus VLOOKUP, value-nya kita pencet yang kation. Untuk tabel array-nya dari kedua tabel ini kita blok sampai bawah. Kemudian full index-nya adalah 2, lalu range lookup-nya 0 yang true. Lalu kita enter, masalah di enter akan muncul hasil 13 seperti ini. Sama untuk ligan dan anionnya juga sama seperti tadi rumusnya. Kemudian karena kita lihat di sininya untuk FE-nya 1, maka kita klik di jumlahnya 1. Untuk anionnya juga karena jumlah 1 kita klik 1, dan untuk liganya juga karena ada 2 liganya kita klik 2. Nah, totalnya itu kan min 13 dikali 1 jadi min 13, min 34 dikali 1 min 34 seperti itu. Lalu kita jumlahkan, rumusnya itu sum dari ini semua, yaitu min 73 seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan faktor koreksi diamagnetiknya sebesar min 73 dikali 10 pangkat min 6 per mol. Kemudian setelah kita mendapatkan data seperti ini, kita isi di koreksi diamagnetiknya. Nah, ini itu koreksi diamagnetiknya yang sudah tadi kita hitung, yaitu minus 73. Kemudian diberikan data di sini, ada data C-balance-nya, suhu, kemudian ada massa tabung, dan lain-lainnya. Untuk suhunya kita ubah dari 26 derajat Celcius ke Kelvin. Caranya yaitu 273,15 ditambah 26. Lalu kita klik enter dan hasilnya adalah 299,15.
Lalu kemudian M0-nya yaitu massa tabung kosong ini ya. Jadi kita klik 0,7731 gram. Itu ya. Lalu dan massa tabung tanpa sampelnya yaitu 0,8795. Untuk massa sampelnya berarti massa tabung ini massa tabung plus sampel dikurangi massa awal. Hasilkan 0,1064. Kemudian tinggi sampel dalam tabungnya adalah 2,5 cm. Dan ini 2,5 cm. Kemudian untuk R0-nya adalah minus 25 dan R-nya adalah 2050. Untuk BM-nya, BM dari senyawa C2O4 ini dia memiliki BM-nya itu sebesar 179,89. Lalu untuk XD-nya yang tadi sudah kita hitung yaitu minus 73. Lalu untuk C-nya ini rumusnya agak kompleks. Ini kita klik aja sama dengan 18.900 dikali dengan massa sampel. Ini massa sampelnya yang tadi kita hitung dibagi dengan L dikali R dikurangin R0 lalu dikalikan dengan 25,4 ditambah T-nya dalam Kelvin dan T-nya dalam Kelvin yang ini angka 2. Nah, lalu kita didapatkan C balance-nya itu sekian 1,1944 sekian. Dari data ini. Lalu, kemudian kita akan mencari kerentanan magnetnya atau Xg-nya, yaitu menggunakan rumus yang ketiga. Ini, rumus Xg itu seperti ini. Lalu kita klik aja untuk Xg-nya, yaitu menggunakan rumus C yang sudah kita cari dikalikan dengan L-nya, Nah, dikalikan dengan L yang ini. Kemudian dikalikan dengan R dikurangi R0 lalu dibagi dengan massanya lalu dikalikan dengan 10⁻⁹. Didapatkan nilainya sekian. Untuk Xm-nya kita menggunakan rumus BM-nya atau massa relatif dari senyawanya dikalikan dengan Xg-nya. Jadi BM dikali Xg. Nah, ini BM dikali sama Xg yang sekian. Lalu untuk X alpha-nya sama dengan ini. X alpha-nya itu korelasi diamagnetik yang tadi kita hitung dikali 10⁻⁶. Nah, ini 73 dikali 10⁻⁶ sama segini. Untuk X alpha-nya, lalu untuk XA-nya itu rumusnya Xm dikurangi X alpha. Jadi ini Xm dikurangi X alpha. Hasilnya gini. Lalu untuk mu F-nya tinggal pakai persamaan yang terakhir. Ini 2,828 dikali SGRT XA dikali dengan T. Ini XA dikali dengan T. Klik OK dan hasilnya sekian. Lalu untuk elektron tak berpasangannya itu rumusnya ini lihat saja rumusnya sama dengan round. Kemudian mu F, 0. Nah, ini klik aja mu F, 6 itu adalah mu F, 0. Lalu kita enter, hasilnya adalah 5. Nah, sekian sharing dari saya mengenai analisis sifat magnet dan menentukan momen magnet efektif dari senyawa besi 2 oksalat dihidrat dengan besaran momen magnet efektifnya sebesar 5,02372 Bohr magneton dan memiliki elektron tak berpasangan yaitu adalah 5.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf